Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Fuad Ahsan MBD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas PAI 4G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah. Ifani fila rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas pada pertemuan atau pada malam hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam kita curahkan ke baginda Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya hingga yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hadi Muslih, NIM 23011902004, kelas PAI 4G. Video ini guna memenuhi nilai UAS mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul video atau mengangkat satu judul materi dalam silabus mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu filsafat pendidikan. Selanjutnya kita ke pengertian dari filsafat pendidikan. Apakah itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menemukan atau mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, secara epistemologi diperlukan dalam menyusun kurikulum yang lazimnya itu diartikan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dapat diumpamakan bahwa jalan raya yang perlu dilewati oleh siswa dalam usahanya mengenai dan memahami pengetahuan atau pengetahuan yang ia cari. Kemudian, aksiologinya merupakan sebuah cabang filsafat yang membahas nilai-nilai baik dan buruk serta indah dan jelek. Nilai terkait erat dengan pendidikan. Nilai selalu menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Nilai adalah sebuah ciri dari akademis. Kemudian, secara metafisika, yaitu filsafat mempersoalkan hakikat realita atau kehidupan nyata, termasuk hakikat manusia dan hakikat anak. Pendidikan merupakan kegiatan khas manusiawi, hanya manusia yang secara sadar melakukan atau pendidikan untuk sesamanya. Kemudian, manfaat dan keunggulan filsafat pendidikan. Yang pertama, manfaat. Filsafat pendidikan ini dapat menolong para perancang pendidikan untuk membentuk pemikiran yang sehat terhadap proses pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Adapun keunggulan dari filsafat pendidikan, yaitu hidup dan kehidupan selalu bergerak secara dinamis maupun secara statis, baik ke arah positif maupun yang negatif, dan selalu menyeret manusia dimanapun kapanpun. Kemudian, keunggulan lain dari filsafat pendidikan ialah tiap individu mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup,
atau filsafat hidup sendiri-sendiri yang menentukan perilakunya. Kemudian dalam tafsir tematik Quran surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman yang ayatnya sebagai berikut. وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kemudian artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir tematik Quran surat Al-Imran yang telah saya bacakan, bahwa Allah memerintahkan umat manusia agar melakukan pentempuran terhadap umat selain mereka, yaitu anggota-anggota umat, dan menghimbau agar mengikuti perintah-perintah yang serta meninggalkan larangannya sebagai upaya demi terpeliharanya hukum-hukum syariat dan dalam rangka memelihara syariat serta undang-undang Islam. Maksud lain dari ayat 104 tersebut ialah bahwa hendaknya ada dari segolongan orang yang berjuang, berjihad dalam menuntut ilmu serta mendalaminya. Kemudian bila ilmu telah diperoleh, maka ajarkanlah kepada orang lain serta menyuruh kepada manusia untuk berbuat baik, ma'ruf, dan mencegah terhadap yang mungkar, karena hal itu termasuk sifat dari orang-orang yang mukmin. Kemudian dalam tafsir tematik Quran surat Ar-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidini khaifan fitratan lillahi allati fataran nasa alaiha la tabdila lillah dalika dinul qayyum walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Kemudian artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah atau ketentuan Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksud ayat tersebut ialah bahwa agama Islam adalah agama fitrah. Artinya agama itu dirancang oleh Allah sesuai dengan fitrah atau sifat adil kejadian manusia. Dengan demikian, pada diri manusia sudah melekat menyatu atau satu potensi kebenaran dinullah. Jika potensinya ini digunakan, ia akan senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbingnya semenjak dalam alam ruh dalam kandungan. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada sepatah atau dua kata yang kurang berkenan di hati penonton atau pemirsa. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Materi tersebut adalah filsafat pendidikan, kemudian manfaat dan keunggulan, serta tafsir tematik Quran surat Al-Imran ayat 104 dan Quran surat Ar-Rum ayat 30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.